Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. 1 tahun ini runtuhnya rezim. Melihat fenomena yang terjadi, Presiden Front Pribumi, Ki Gendeng Pamungkas atau KGP, menjadi tertarik untuk memprediksi Indonesia ke depan. Menurut pengakuan KGP, ia merenung dan membayangkan bagaimana kecewa leluhur bangsa dan para pendiri bangsa, terkhusus Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, dan Syahrir yang sedih melihat kondisi bangsa ini. Mereka tentu akan menanyakan pada Tuhan Yang Maha Kuasa agar bangsa ini diselamatkan dari kehancuran. Presiden Front Pribumi, Ki Gendeng Pamungkas, kali ini merujuk pada surat yang ditulis oleh Sri Aji Joyoboyo yang disebut memiliki ratusan ramalan soal masa depan Nusantara, di mana Joyoboyo meramal Nusantara dari masa runtuhnya Kerajaan Kediri hingga sekarang. Di antara ratusan itu ada 8 ramalan yang relevan dengan peristiwa di tanah air saat ini. Kedelapan ramalan tersebut adalah Murcaning Noyo Genggong Sabdo Palon, Semut Ireng Anak-anak Sapi, Kebo Nyabrang Kali, Kejajah Saumur Jagong Karwong Jebol, Pitik Tarung Sak Kandang, Kodok Ijo Ongkang-ongkang, Tikus Pidi Anoto Baris, dan reinkarnasi Noyo Genggong Sabdo Palon. Ramalan yang menyebut pitik jago tarung sak kandang atau ayam jantan berkelahi satu kandang. Isyarat dari ramalan sang pujangga waktu itu agar masyarakat mewaspadai akan adanya ancaman disintegrasi atau perpecahan bangsa. Bila kemudian ramalan tersebut dihubungkan dengan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965, bisa relevan kan? Saat ini bukan lagi pertarungan antara pendukung 01 melawan pendukung 02. Hal itu dikatakan KGP pada hari Jumat 28 Juni di Malang, Jawa Timur. Namun saat itu adalah pertarungan antara nasionalis sejati dan melawan anti-nasionalis. Sejarah selalu berulang, kata KGP. Ia maksudkan sebagai anti-nasionalis adalah sikap yang ditunjukkan oleh siapapun mereka dengan ciri tidak mandiri sebagai bangsa yang merdeka dan lebih suka menjadi kuli bagi bangsa lain, alias mau enaknya saja makan rentenir bank dengan bekerja sedikit tapi untungnya besar, alias mental calo. Kondisi ke depan mungkin akan terjadi kemarahan, perlawanan, dan apatisme masyarakat yang meluas di seluruh tanah air. Mereka tidak percaya lagi pada lembaga hukum yang tujuan dasarnya adalah mencari keadilan. Apatisme itu sulit dicari. Siapa yang mempeloporinya? Tidak ada provokator yang bisa dituduh sebagai penggerak. Inilah gaya perlawanan rakyat ke depan, setidaknya selama setahun ini. Mereka yang marah, berang, dan apatis bukan hanya rakyat biasa, tapi juga akan melingkupi para pegawai, tentara, dokter, guru, aparatur sipil negara, dan lainnya. Mereka yang punya dana berlebih akan bergaya hidup dengan hedonistik, makan dan minum dalam kemewahan. Sedangkan yang hidup dalam kesulitan hanya melihat itu semua sebagai tontonan yang menyakitkan. Ulas KGP. Dengan keyakinannya, ia menyatakan yang kaya tidak tahu apakah yang diperbuatnya salah ataupun tidak. Sedangkan yang kurang beruntung hanya memendam kekecewaan dan kemarahan, melihat kondisi disparitas yang sangat lebar. Sebagai umat Islam, tentu meyakini adanya firman Allah. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan
engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah kebajikan. Sungguh, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Begitulah nasib umat Islam Indonesia yang punya ciri sebagai berikut. Pertama, suka menutup masjid padahal ada yang ingin iktikaf, ingin duha, ingin masjid menjadi sentra pendidikan di luar rumah tangga, baik prasekolah maupun selagi masa bersekolah. Masjid seakan milik pribadi dan mirip museum dengan memberlakukan jam buka dan tutup. Kedua, umat Islam sulit dan atau tidak bisa bersatu. Terlihat sesama anggota kelompok komunitas bergesekan sehingga sibuk bersaing demi menonjolkan dan menolak apresiasi di antara sesama kawan. Ketiga, mayoritas umat bakhil dalam berbagi, bersedekah dan berwakaf karena sebagian ada yang ingin terlihat sebagai alim individu, bukan alim sosial. Kealiman atau kesalihan diri lebih suka ditunjukkan dengan pergi haji berkali-kali ke Makkah, padahal tetangga sekitar atau saudara kalian ada yang patut untuk kalian perhatikan. Keempat, umat Islam lebih toleran pada etnis pembohong, bahkan bangga bila jadi babu mereka. Padahal kalau saja umat mengamalkan sila ketiga dari Pancasila, maka umat dari kaum pribumi akan jauh lebih maju dari Malaysia, Korea Selatan, Jepang, bahkan Cina sekalipun. Kelima, umat saat ini tidak belajar dari sejarah. Mereka pun tidak paham kata-kata dari Buya Hamka soal kerja, Haji Agus Salim soal tuan rumah, Bung Hatta soal tenggelam ke dasar laut, Tan Malaka soal aksi massa, Syahril soal diplomat yang ulung, dan Bung Karno soal musuhmu adalah dari bangsamu sendiri yang koruptif. Front Pribumi dan KGP sudah ada sejak 1972, berjuang dalam menyuarakan nasionalisme, melakukan pencerahan lewat budaya, baik melalui musik, gerakan renovasi surau, dan pemasangan spanduk dan penyebaran kaos yang mengingatkan bahaya penjajahan modern lewat proxy war. Menurut KGP, sebagai penutup, musuh bangsa ini sesungguhnya adalah pribumi sampah para jongos Cina. Sebentar lagi kira-kira setahun berjalan bangsa ini akan mendadak nasionalis. Mereka akan mencari pemimpin yang asli yang bisa membawa ke arah perubahan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perlawanan rakyat sebentar lagi. Setahun berjalan, tidak lama lagi, dan bangsa ini tengah mempersiapkan untuk mendadak kaget agar tidak terlihat dungu. Bebernya.